Waktu itu mereka bekerja di sana. Saya ketemu di sana. Kasiannya, berdasarkan ceritanya beliau itu, dia jual gerobak baksonya dengan dijanjikan macam-macam ya, ibaratnya tuh nanti anak istrinya tuh bisa sekolah sampai kuliah pun nanti bisa keluar negeri, macam-macam kayak gitu. Terus setelah dia masuk ke situ, dia bawa anak istrinya yang tinggal di Garut masuk Al Zaitun sebagai karyawan dia di barbershop. Dia cerita, saya sambil nangis dia cerita. Makanya itu yang jadi trigger saya hari ini gitu. Dia bilang, dulu saya sebelum masuk ke sini itu saya dijanjikan bahwa kehidupan saya itu akan makmur. Tidak, yang merekrutnya bahwa semua kehidupan saya itu akan ditanggung. Nah, dia kontrak di Gantar, harga kontrakan dia itu cuma 100.000 apa 125.000. Yang istrinya itu harus nanam kangkung, bayam di belakang rumahnya, kan kalau enggak dia nggak bisa makan. Gaji mereka yang secara tertulis memang 1 juta, tapi yang diterima oleh mereka itu cuma 350.000. Iya, karena potongan-potongan macam-macam ini memang nggak tertulis ya. Kayak saya bilang tadi, ini mau dicari bukti nggak akan ketemu. Tapi orang akan bersaksi, ratusan orang akan bersaksi dengan apa yang saya sampaikan ini. Gini, kita ngeliat Al Zaitun kan begitu mewah ya fasilitasnya, kemudian juga kita tahu Al Zaitun punya banyak sekali aset, sementara ada orang di balik itu yang memang underpaid. Ya, ya itu orang udah kena dogma ya. Jadi kalau saya analogikan itu seperti sebuah cruise atau kapal pesiar mewah, Al Zaitun itu, atau kita kenal kayak kapal Titanic yang semua fasilitas megah itu ada. Orang lihat kapal Titanic itu dengan telanjang mata bisa lihat, orang boleh masuk, orang boleh naik jadi penumpangnya. Maksudnya penumpang ya dia jadi santri di situ, ketujuannya naik dari SMP sampai lulus SMA boleh. Tapi di bawah kapal Titanic itu yang menggerakkan dan yang membangun kapal Titanic itu ada yang namanya kapal selam yang besarnya itu mungkin puluhan kali lipat dibanding kapal Titanic yang ada di atas permukaan air itu. Yang di bawah permukaan yang semua orang nggak akan bisa lihat kecuali ya orang-orang yang direkrut tadi, yang mereka menyerahkan semuanya ke merekrutnya itu. Dia punya 5, 10 dia kasih. Itu yang disebut dengan infak. Macem-macem istilahnya itu, pokoknya money. Kisah lain dari para alumni ini pun diberikan kepada kami. Jika Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana tempat dirinya mengenyam pendidikan selama 6 tahun, melihat kalau di dalam pondok pesantren tersebut sebenarnya sudah ada orang-orang yang terpapar dengan NII KW 9. Namun bagaimana sebenarnya jika indikator Pondok Pesantren Al Zaitun dijadikan wadah NII KW 9? Dengan selama di Al Zaitun, setelah di Al Zaitun, tepatnya ini boleh diceritakan lebih lanjut Mas, mungkin dari awal seperti apa berkaitan dengan Ali ya Mas ya? Kalau saya sih sama juga,